sebelum kita mulai test drive kita lihat dulu nih. Nah, jadi Triton itu kan ada beberapa variannya, mulai dari GLX, terus ada GLS, terus ada HDC, dan ada Exit dan Ultimate gitu. Nah, mereka ini semuanya punya tenaga yang berbeda-beda tergantung fungsinya gitu, karena juga menyesuaikan dengan fungsinya. Jadi misalkan yang tipe terendah itu dengan tenaga 110 PS, tapi dia punya torsi yang bisa digapai dari RPM 1000. Tapi kalau varian lebih tinggi seperti varian Exit dan Ultimate ini, dua ini, nah mereka itu punya tenaga lebih besar, yaitu 184 PS dengan torsi 430 Nm. Tapi RPM-nya lebih tinggi karena untuk menggapai kondisi jalan yang lebih rata, yang lebih mulus gitu, atau dalam arti kata penggunaan hari-hari dalam kota gitu. Nah, tapi kalau yang tipe-tipe terendah ini kan memang dikhususkan atau difungsikan sebagai mobil di pertambangan atau misalkan di perkebunan gitu ya. Jadi membutuhkan torsi yang lebih besar untuk jalan di medan yang lebih berat serta membawa beban berat di baknya di belakang gitu. Nah, menariknya juga tipe otomatis itu hanya ada di varian Ultimate, yaitu varian tertinggi. Nah, jadi varian Ultimate itu hanya ada varian matic, tidak ada varian manual. Sementara tipe di bawahnya hanya memiliki varian manual saja. Nah, kalau tipe terendah itu seperti yang tipe GLS, tipe HDX itu tuas 4x4 tidak memakai tombol elektrik, melainkan masih tuas normal biasa gitu. Jadi lebih easy maintenance karena minim elektronika. Ini dia tipe tertinggi, yaitu tipe Ultimate dari All New Triton. Nah, ini dia nih yang tenaganya 184 PS, torsinya 430 Nm yang digapai di RPM sekitar 2250 sampai 2500 RPM gitu. Nah, ini dia nih varian tertinggi dengan velg lebih stylish yang digunakan untuk kebutuhan lifestyle atau hobi dan hanya tersedia di transmisi otomatis saja begitu. Ganteng ya, ganteng banget sih ini, standar aja ganteng. Oke, sekarang mulai tes jalannya nih. Nah, jadi Mitsubishi ini menyediakan trek off-road bermacam-macam, mulai dari tanjakan, turunan curam, turunan sambil nikung, terus juga ada tanjakan yang licin, dan ada mud boger atau kubangan lumpur yang punya sudut derajat yang cukup dalam gitu ya. Nah, terus ada juga trek yang bisa ngecek artikulasi suspensi nih. Jadi bisa suspensinya itu molor ke bawah atau nanti ada yang ketekan, dan ada juga yang kompres. Jadi bannya tuh sampai ngegantung gitu. Nah, ada satu hal yang sakti banget nih yang dipunyai oleh All New Triton, yaitu kemampuan off-roadnya. Nah, kalau di tipe yang otomatis itu kan dia punya Super Select 4-wheel drive 2, yang utamanya itu ada 2H untuk di dalam kota di permukaan aspal, kemudian ada 4H yaitu full time all-wheel drive, yaitu dia bisa dipakai untuk dalam kota juga di saat kondisi hujan atau jalanannya licin gitu. Bisa juga buat ya light off-road gitu ya, kayak di gravel atau mungkin permukaan batu padat gitu ya, jalan makadam seperti itu. Nah, kalau selanjutnya itu ada di mode 4 high lock atau 4HLC. Nah, itu artinya adalah roda depan dan dua roda belakang itu mendapatkan tenaga 50-50. Jadi pakai differential lock tengah untuk membagi tenaga secara rata ke depan dan ke belakang. Nah, yang terakhir itu ada 4LLC, yaitu mode untuk off-road berat. Jadi kayak di lumpur atau mungkin di bebatuan besar gitu ya. Jadi torsi itu benar-benar bisa digapai dari RPM bawah. Nah, yang sakti itu adalah di mode 4LLC itu bisa crawling atau merayap dengan hanya melepas kopling tanpa menginjak gas. Jadi mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu seperti ketika kita jalan, mobil itu akan menjaga RPM mesin, putaran mesin agar tidak drop sehingga tidak mati. Jadi mobil akan terus berjalan, merayap dengan kecepatan yang sangat rendah. Kemudian ketika bertemu dengan tanjakan terjal, itu dia bisa menyesuaikan. Jadi kira-kira tanjakannya itu cukup miring dan dia bisa menyesuaikan dengan meninggikan RPM-nya yang membuat mobil itu tetap bisa menanjak tanpa harus kita injak gas. Wah, ini sih enak banget ya buat off-road, terus juga buat hobi atau mungkin di jalan-jalan tambang. Jadi udah gak ada itu yang namanya panik atau deg-degan kalau di tanjakan, apalagi jalan off-road
pas lagi bawa mobil manual, khususnya si Triton ini tuh udah nggak ada lagi ketakutan akan hal itu. Oke, sebenarnya untuk siapa sih All New Triton ini? Oke, jadi kan ada beberapa trim tuh ya. Nah, memang Mitsubishi itu memfokuskan Triton ini untuk penjualan sebagai fleet atau kendaraan operasional di berbagai situs seperti situs tambang, pertambangan, kemudian juga ada dari perkebunan seperti kelapa sawit begitu. Tapi Mitsubishi juga ingin merambah ke pasar lifestyle nih, ke pasar hobi. Selain mungkin di kompetitornya itu ada Toyota Hilux GR Sport, nah di Mitsubishi ini ada All New Triton yang masuk ke pasar lifestyle tersebut dengan trim Ultimate 4x4. Itu lebih dikhususkan untuk kenyamanan, hobi, camping, atau mungkin kegiatan outdoor lain gitu ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian bisa tahu gimana rasanya off-road pakai All New Triton ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah semuanya.